Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya, Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini adalah materi yang sangat istimewa ya, karena setiap orang mengalaminya. Ini terkait dengan membangun rumah, membangun cinta, harmonis dalam keluarga. Nah, bersama saya ini telah hadir narasumber yang expert di bidangnya. Ini beliau adalah Bapak Kakan Kemenak dari Kabupaten Demak ya, Bapak Dr. Taufikur Rohman SAG MSI. Jadi ini adalah narasumber yang luar biasa yang kita hadirkan untuk yang kesekian kalinya. Baik, masuk ke materi, kita sapa dulu ya untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar juga Bu Sofi? Alhamdulillah sehat walafiat, Bapak. Dengar-dengar tadi Bapak, habis dari ini ya, untuk penjemputan dari para jemaah haji ya, Bapak, ya? Betul, jamaah haji Kabupaten Demak ini sudah Mhm. mulai, berangsur kembali dari tanah air. Luar biasa. Barokah, Bapak, ya? Amin, insyaallah insyaallah. Insyaallah. Baik Bapak, sebelum memasuki ke materi, saya persilakan dulu Bapak untuk menyapa sahabat sehat semuanya. Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat semua yang dia berada dimanapun. Semoga kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak, terkait dengan materi kita, ini kan terkait dengan membangun rumah. Ini membangun rumah kan idaman semua orang ya Bapak ya, Betul, apalagi membangun cinta di dalamnya. iya, Jadi kalau rumah penuh dengan cinta, itu kan indah ya Bapak ya. betul. Bahkan setiap orang kan, eee, mendoakan ya, kalau kita ada yang menikah mesti semoga samawa ya, Iya, sakinah mawaddah warahmah, kan seperti itu ya. iya, Artinya, yang diharapkan itu adalah sebuah kebahagiaan dalam sebuah keluarga ya, Bapak, ya. iya, Nah, untuk ini dari pandangan dari Kemenak sendiri ya, Bapak, ya, untuk keharmonisan keluarga ini menurut Kemenak itu yang seperti apa bisa dijelaskan mungkin? baik para Mhm, pemirsa, keharmonisan keluarga mhm, itu adalah pondasi yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga. fondasi, Pondasi yang sangat penting. Karena keluarga yang harmonis itu akan menciptakan, masyarakat yang harmonis. betul ya? Masyarakat yang harmonis akan menciptakan negara yang harmonis, bangsa yang harmonis. Maka oleh sebab itu, keharmonisan keluarga ini menjadi mutlak dalam keluarga kita masing-masing. Mmm, Karena, keharmonisan keluarga ini juga sangat berpengaruh pada kesejahteraan. gitu ya? Keluarga yang harmonis itu akan lebih sejahtera daripada keluarga yang tidak harmonis. Gitu ya, Bapak, ya? Iya, karena keluarga yang harmonis, Mhm, dia akan berpikir untuk menabung, mhm, berpikir untuk berhemat, mhm, berpikir tentang, need bukan want ya, berpikir mhm. tentang kebutuhan bukan keinginan dan lain Keinginan. sebagainya. Artinya lebih kepada kalau misalnya memiliki penghasilan juga mungkin jangan sampai, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, Iya, kemudian, hal-hal yang sifatnya masalah kecil tidak dibesar-besarkan. iya, Seperti itu ya, Bapak, ya? Misalnya betul, ada masalah, itu tidak emosi yang keluar, betul. tetapi lebih kepada bagaimana cari solusi yang terbaik. Iya, Begitu ya, Bapak, ya? iya. Jadi seperti itu. Heeh, Sehingga ini memang betul, statement dari Bu Sofi tadi bahwa, semua orang menginginkan membangun cinta dalam rumah ya. mmm, Karena dari cinta itu akan mengalir keberkahan yang banyak nanti. iya iya, Nah, Bapak, kalau ya. sudah berkah, berkah itu kan al-barakah ziyadatul khair. Mhm, Berkah itu bertambahnya kebaikan. mmm, Terus bertambah bertambah bertambah, punya anak tambah berkah, punya anak tambah kebaikannya, seperti itu, iya. Jadi semuanya kebaikan ya, Bapak, ya? kebaikan. Mhm, Padahal yang kita cari dalam hidup kan sebetulnya kebaikan. gitu ya, Bapak, Iya, ya? dan yang kita hindari keburukan.
Mhm mhm. Maka kalau ingin mencapai kebaikan dalam rumah tangga, kuncinya adalah keharmonisan dalam keluarga. Harmonis. Artinya harus ada komunikasi yang efektif ya, Pak, ya? Iya Komunikasi yang intens antar iya keluarga ya? iya, Anggota keluarga itu. dan membangun cinta ini memang penting ya, bahkan Kementerian Agama, Mhm. Pak Menteri Agama sekarang menekankan yang disebut dengan, pendekatan cinta, kurikulum cinta begitu ya. Sekarang ada kurikulumnya cinta? Iya, ini Kur sedang didesain ya, mmm, jadi bagaimana jadi bukan siswa atau peserta didik kita diajak untuk bercinta-cintaan, beda ya nih ya. Jadi konteksnya agar kita melihat yang lain, melihat saudara kita, bahkan berbeda agama sekalipun, mhm, itu dilihat dari rasa cinta. rasa cinta ya. Kalau dilihat dari rasa cinta sesama manusia, sesama anak bangsa ya, misalnya juga sesama dalam konteks di Demak, sesama masyarakat Demak Mhm, ya, itu misalnya ada kekurangan, kekurangan itu akan tertutupi oleh rasa cinta kita. mmm, Ibarat kita sedang naksir seorang cewek atau, cewek naksir seorang cowok, mhm, yang kelihatan pasti yang baik-baik. yang baik-baik ya, iya Iya, iya, ini mhm, untuk mengurangi, ujaran kebencian nantinya mhm, ya, mengurangi bullying dan lain sebagainya. mhm mhm mhm, Jadi perlu memang membangun cinta di dalam, keluarga itu. mhm mhm. Jadi perlu pondasi yang kuat juga ya, Bapak, ya? Iya, Mhm perlu mhm pondasi. Nah, mhm, sementara, rasa cinta ini memang perlu terus dipupuk ya, dalam hidup kita itu. mhm. Soalnya kalau tidak, rasa cinta itu bisa hilang. Hilang ya? Bisa hilang, Apalagi bukan hanya berkurang, bisa hilang. Contoh, mhm, sekarang itu, banyak ya yang mengeluh ketika sudah berkeluarga, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan expect-nya gitu ya. Jadi berharap misal seorang, suami berharap nanti punya istri yang perhatian, pinter masak, mungkin juga sambil kerja, bersih-bersih rumah, tetapi kenyataannya ternyata tidak seperti itu. tidak ya. Maka memang kita itu tidak semua ekspektasi sebelum berkeluarga itu akan terwujud ketika kita berkeluarga. Artinya kalau sudah berkeluarga dalam satu rumah memang kan yang jeleknya yang tidak terlihat waktu pacaran atau waktu, berkenalan itu kan dalam keluarga nanti Persis, terlihat akan semua. kelihatan semua akan kelihatan semua itu, Jadi iya. harusnya kita mencintai kekurangan pasangan kita dengan kelebihan kita dong. Betul, mak Jadinya supaya harmonis gitu ya? makanya ini konteksnya, Mhm, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. mmm, Jadi istri itu menjadi pakaian kita, kita mhm menjadi pakaian istri. Artinya mhm apa? Dua orang yang sama-sama punya kelemahan, ya. mhm Jadi sebetulnya pasangan suami istri mhm. itu bertemunya 2 manusia yang sama-sama punya kekurangan. Iya betul, karena tidak ada yang sempurna ya Tidak ada yang Bapak ya. sempurna, tetapi juga bertemunya 2 insan yang sama-sama punya kelebihan. Mhm mhm Nah, mhm. yang mungkin kekurangannya ada di istri, kelebihannya di suami, atau Betul, sebaliknya. iya, Maka kata-kata libas di sini atau pakaian, kita ini harus bisa saling, menutupi kekurangan menutupi ya, menutupi kekurangan. kekurangannya. Misal, dalam, praktis ya, dunia praktis itu, atau, di dalam rumah tangga yang bersifat praktis ya. Misalnya suaminya itu sukanya bangun kesiangan, maka istri ini tampil untuk membangunkan gitu. Bukan Mmm, kemudian malah cuek, "Ya sudahlah biar bangun sendirilah." Ya ini sudah awal keretakan ini. gertakan ya Bapak Iya, ya, nanti kan kalau dan akibatnya walaupun ini terlihat sederhana, sebetulnya, implikasinya besar ya. imbasnya ya, nanti ke belakang Imbasnya, ya, karena begitu kesiangan, dia nanti bangun akan marah-marah, kemudian akan telat berangkat kerja, marah ngebut di lagi, jalan, nanti akan resiko lagi. resiko kecelakaan bahkan. Mhm, Nyampe di kantor, resiko kena teguran disiplin, mhm mhm sanksi disiplin, dan mhm lain mhm, sebagainya. Itu panjang sekali, rentetannya ya. rentetannya Jadi panjang. kayak sama kayak ya kalau kita bohong sama orang nanti juga bohong Iya rentetannya terlalu panjang, iya, sama gitu ya Pak ya? efek domino, Domino ya Bapak iya, ya? efek domino itu Heeh memang heeh. ya.
Jadi bagaimana cara kita ya supaya, eee, menjaga cinta ini tetap Nah, ini tetap seperti awal kita bertemu? Walaupun kenyataannya tidak seperti itu ya, Bapak, ya? ya memang agak Heeh agak sulit kalau heeh. seperti awal bertemu. Karena apa? Karena fisik kita sudah berubah, eee, kita ini juga, apa namanya ya, perform kita ini juga sudah berubah, tetapi setidak-tidaknya kita ini merasakan bahwa kita saling membutuhkan ya. Mhm Maka dengan dasar saling membutuhkan, kita memberikan perhatian mhm pada pasangan kita. Ya misalnya istri sedang kurang enak badan, pasangan kita kurang enak badan, kita berikan perhatian, gitu. mhm Nah, atau mungkin sedang punya kebutuhan apa yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, itu perlu sekali. Ya sekedar mungkin ya, sekedar nyapa begitu ya. iya, Walaupun walaupun heeh, ada teori begini, mhm, seorang istri itu sudah WA dengan narasi satu halaman, jawaban suami itu hanya, "Iya," iya hanya "iya" gitu. iya, Saya kira itu ndak masalah hanya nggak jawaban masalah, "iya", iya, daripada tidak dijawab sama sekali. mhm Karena mhm jawaban "iya" bagi seorang istri itu sudah menenangkan hatinya, mhm, gitu. gitu ya, Bapak, ya. Terus Jadi ada saling mhm, kemudian yang berikutnya, saling menghargai, saling menghargai ya, penting sekali. Eee, atau kalau dalam bahasa lain itu respect ya, saling mhm ada menghargai dan menghormati. Dari saling memberikan respect itu, kita ini merasa berguna. Rasa berguna itu justru ini perlu kita tekankan mhm, agar masyarakat kita itu juga punya respect dengan yang lain. Dari keluarga yang respect akan membentuk masyarakat yang respect dan nanti akan membentuk bangsa yang respect. respect. Karena memang, eee, dalam keluarga ya, ada satu saja yang dicueki itu tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Iya, wong satu rumah ya, Satu Bapak, ya, rumah iya, dan tinggal bersama. tinggal bersama, Ini betul. kenapa ini biasanya tak tetot, ternyata kok Dicuekin, cuek, kok diam aja, mesti ada sesuatu mesti ini, ada sesuatu. gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini, memang kita harus sadar diri bahwa keinginan, eee, kita itu selalu dinamis ya, Mmm, keinginan. Nah, bagaimana agar keinginan ini bisa diukur secara realistis sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita. mhm Karena kadang-kadang di situ misal ya, mhm ada seorang, suami atau istri yang pasangannya itu, punya keinginan yang lebih dari kemampuan itu mhm, ya, walaupun itu asalnya sangat mencintai, itu bisa mengurangi nanti. gitu ya. Iya, bisa mengurangi. Iya, karena, eh, kok ternyata dia nggak perhatian ya sama aku, dia aja nggak perhatian, ngapain aku perhatian? Nah, itu seperti itu, iya. Dia aja cuek, ya biarlah aku cuek, gitu ya, Bapak, ya? Iya, dan Jadi ketika nanti di luar itu ada ini ya, ada yang memberikan perhatian, perhatian, ini di sini awalnya. celah ini ya. Ini celah Mhm celah mhm yang mhm. bisa dimasuki, untuk memudarkan rasa cinta tadi itu, Mmm, jadi gitu. kayak melihat, eee, lebih indah yang di luar gitu ya, Lebih indah Bapak, yang di ya? luar, itu. Dan memang itu saya kira, itu juga manusiawi ya, kita melihat sesuatu yang lebih indah misalnya, kok rumah kita kayaknya lebih bagus punya tetangga kita Tetangga. gitu ya, kendaraan juga. Tapi ada satu hal sebetulnya yang bisa, kita pegangi bersama ya. Sesuatu yang menurut kita itu sangat luar biasa, ketika sudah dimiliki itu menjadi hal yang biasa, Biasa, iya. itu. Mhm mhm mhm. Dan itu, eee, saya diingatkan oleh, seorang guru besar ya, pada Mhm waktu saya masih menempuh S3 itu. mhm Saya menggebu-gebu untuk bisa selesai S3,
dan alhamdulillah bisa saya selesaikan dalam waktu hanya 5 semester saya. Jadi Luar biasa. 2,5 tahun Luar biasa, saya ya. sudah bisa Mhm. menyelesaikan S3. Tapi beliau mengingatkan saya, "Pak Taufik boleh menggebu-gebu seperti itu karena memang, keinginan untuk segera selesai memang sangat besar. Mhm. Tetapi perlu diingat Pak Taufik, apapun yang kita inginkan kalau sudah kita dapatkan, itu nanti menjadi hal yang biasa." Yah, Itu, betul betul betul. betul. Betul nggih. Kan Iya, kayaknya pengennya, kayaknya pengen mobil itu dah, gitu. Begitu sudah dipunyai, ya rasanya biasa aja gitu ya. biasa saja Jadi dan itu itu sudah ada syukurnya dong Bapak ya, kalau betul. seperti itu ya? Nah, Mhm. terletak pada syukurnya ya, Mhm. orang yang selalu bersyukur, dia akan mampu melihat celah-celah anugerah Allah. Mmm. Setiap tetesan nikmat akan kelihatan indah, tapi Mmm. bagi orang yang tidak bisa bersyukur, nikmat sebesar apapun Mhm. itu lebih lebih besar keluhannya daripada bersyukurnya. Syukur dan sabar tentu nggih Bapak nggih? Syukur dan sabar, karena memang Nggih. 2 itu Mhm. yang tidak bisa kita tinggalkan dalam hidup Mhm ya. mhm. Ketika kita dapat anugerah, kita bersyukur, ketika kita dapat kesulitan, kita bersabar. Mhm. Dan itu baik dua-duanya? Dan itu baik dua-duanya ya. Ini sudah seperti ustadzah. Bener. Nah, nah saya ingin mengutip ya sedikit Nggih. ini ya, Mhm mhm. keluarga yang sehat dan Mhm. bahagia itu hasil penelitian Gary Peterson PhD ya dari Berkeley USA ini, itu ada 5 ya. Ada 5 ya? Ada 5 Mhm mhm mhm. cirinya. Yang Mhm. pertama, power and intimacy ya. Jadi kekuatan dan keintiman. Artinya apa? Artinya perlu ada keintiman antara, Pasangan. pasangan ya, Mhm. kemudian dengan keluarga yang ada di dalam situ. Mhm. Keintiman yang dimaksud di sini itu ada, rasa dekat ya. Ya dekatlah ya, misalnya, eee, WA-an mungkin ya, saat ini gitu Mhm. ya, atau mungkin Mhm. teleponan gitu ya, tidak cuek-cuekanlah ini Mhm. maknanya itu intim ya. Mhm. Jadi ada kedekatan batin gitu ya Bapak ya? Persis, ada kedekatan batin. Mhm. Kan bisa jadi, masyarakat modern saat ini ya, masyarakat digital ini, bisa jadi fisik berdekatan tetapi batin berjauhan. Iya, itu yang masyarakat sekarang seperti itu, Bapak. Dan sehingga saya sering katakan ya Mhm. di berbagai forum, bahwa kadang-kadang, gadget ini gitu atau HP dalam hal ini ya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jauh. Iya iya. Contohnya begini ya, kita Mhm. ini kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kita menggebu-gebu untuk ketemu dengan seseorang apakah acara reuni atau rapat ya, biar cepat datang lah, handang cepat gitu ya. Mhm. Nah, kita kadang suruh Sherlock dan sebagainya. Mhm. Kita kan seakan dekat walaupun masih jaraknya jauh kan, Mhm mhm. karena kita intim Mhm. dalam berkomunikasi gitu. Tetapi ketika sudah duduk kita ini malah berkomunikasi dengan orang yang jauh masing-masing ini. Betul betul. Betul, Malah asik dengan gadgetnya masing-masing. iya, dan Mhm itu mhm. menjadi jauh, Mhm padahal mhm. tadinya dekat ketika Mhm dia mhm. jauh. Kemudian Betul yang betul. kedua, itu yang Mhm. disebut dengan honesty and freedom of expression ya, kejujuran dan kebebasan berpendapat. Nah, Mmm. kejujuran ini penting dalam keluarga untuk membangun cinta. Istri jujur pada suami, suami jujur pada Istri. istri ya. Nah kemudian kebebasan berpendapat itu jangan ada superiority, Mmm. terutama, nuwun sewu para suami ya kepada Mmm. para istri itu. Karena menganggap pemimpin ya? Iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan Ala nisa itu nisa, ada iya. tempatnya. Eee, saya bukan mengagung-agungkan orang barat ya, Mhm. tetapi coba kita lihat ya di film-film barat misalnya itu. Mhm. Ini kan menjadi literasi edukasi buat kita kan Mhm ya. mhm. Eee, di film-film barat itu, jangankan dengan pasangan itu, dengan anak kecil, itu komunikasinya itu 2 arah lancar sekali, para orang tua gitu ya. Mhm mhm mhm. Nah, sementara di kita itu sebetulnya kalau bicara dengan anak, itu misalnya anak banyak bertanya, banyak menyoal dan sebagainya, kadang-kadang itu malah disebut cerewet kan?
nggak sopan kamu nggak berani sopan. sama orang tua. Iya, cerewet. Bahkan kadang ada tamu diceritakan, Mhm. "Nek sing nomor loro iki ben diem, tapi sing nomor telu iki cerewet," Mhm. kan ndak bagus untuk Nggak mental anak. bagus. Mhm mhm mhm. Justru ya kita kita layani, tanya Mhm. apa, ya kita jawab gitu. Mhm mhm. Nah persoalannya, Tidak semua tidak semua orang ya, tua begitu. orang tua begitu. Makanya di Mhm Kementerian Agama mhm. ada program, pembinaan bimbingan perkawinan yang disebut dengan BINWIN ya. Win-win ya. Ya, Mhm. BINWIN itu sebelum, dilangsungkan akad nikah, itu diberikan bimbingan perkawinan. Ini untuk Dua-duanya menyiapkan dua-duanya. harus hadir? Iya, harus hadir. Mmm. Dua-duanya, kami kasih bimbingan agar ada kesiapan mental. Karena banyak pasangan yang kaget Kaget ya? ketika sudah jadi suami istri Mhm. itu, tahu-tahu sifat aslinya tadi keluar Muncul. semua. Padahal pada waktu masih mungkin pendekatan Mhm. atau dalam tanda kutip masih Ta'aruf. pacaran, ta'aruf gitu ya, Mhm. itu belum keluar semua, yang keluar yang baik-baik. Maka ini, kami beri. Kemudian yang Mhm. kedua, berkaitan dengan, bagaimana memprogram, keluarga ya. Nah Mhm itu mhm. juga kami beri bimbingan, Bimbingan ya. agar memperhatikan masalah kesehatan juga, sehingga kami juga melibatkan dari, puskesmas juga Mhm. ya, untuk, pembinaan atau bimbingan perkawinan itu. Itu dipastikan semua Catin dapat bimbingan? Iya, kami usahakan semua Catin ya, kecuali yang Mmm. diundang tidak hadir Tidak gitu. hadir ya? Ada yang nggak hadir? Ada juga kadang yang tidak hadir. Tidak jadi suatu kewajiban untuk hadir ya, Bapak, ya? Harus Sebetulnya hadir kami sebelum haruskan ya mhm mhm. sebetulnya, agar mereka itu satu tahu bahwa, pernikahan ini bukan hanya sekedar hubungan sosial ya, Mhm relasi sosial, tetapi ini, relasi ubudiyah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mhm. Kan ada, hadis yang begini ya, "An-nikah nisfuddin," gitu. Nah, "Falyattaqillah fi nisfil baqi." Nikah itu sudah separuh agama. Betul. Maka hanya tinggal ngurus yang separuhnya. Mhm. Jadi orang yang belum nikah, itu masih 100% Mmm. pendekatan kepada Tuhan. Mhm mhm. Tapi kalau sudah nikah, hanya tinggal ngurus yang 50%. Kan enak sebetulnya. Mhm mhm mhm. Jadi yang belum nikah gimana? Kalau belum nikah Ya, tapi sudah keburu dipanggil masih ya segera itu segera nyarilah. itu, Pak. Kemudian yang Mhm. ketiga Yang itu ketiga. yang disebut dengan warm, joy, and humor ya. Mhm Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Jadi, mhm. eee, tidak serius teruslah dalam keluarga ya. Mhm mhm mhm. Suami istri itu, apa ya, Ada ada humor, humor ada ya, canda ada gitu ya. canda gitu ya. Mhm mhm Itu mhm. untuk membangun kehangatan. Kemudian yang keempat, organization and Mhm. negotiating skill ya. Jadi keterampilan berorganisasi dan negosiasi artinya apa? Keterampilan, tata laksana rumah tangga ya, Mhm. gitu. Kemudian yang berikutnya ini, yang berkaitan dengan organization ini, menempatkan, bapak itu sebagai pemimpin dalam rumah Mmm. tangga. Ini penting walaupun, Mhm nuwun mhm. sewu, misalnya secara okupasi ya, atau apa ya dalam bahasa Indonesianya, secara posisi sosial begitu ya, Mhm. lebih tinggi istri, Mhm. tapi kalau sudah nyampe di Di rumah rumah itu ya tetaplah seorang istri dari seorang suami, mmm. dan seorang ibu dari anak Mhm, gitu ya. nah, Sementara bapaknya itu bapak dari semua anak-anaknya. Nah dengan demikian, maka bapak itu akan dihargai oleh mhm anak-anaknya ya. Kemudian ibunya juga akan sangat dihargai. Justru orang tua itu kalau tidak kompak ya, mhm. ini awal, permasalahan dalam rumah tangga. Mmm. Misal ya, eee, bapak itu tidak sejalan dengan, ibunya atau istri tidak sejalan dengan suami ya. Nah, anak-anak ini nanti akan kebingungan sebetulnya yang akan dijadikan kiblat siapa? Ini ya, gitu. Jadi Maka harus harmonis ya, ya Bapak? itu kembali lagi ke tema yang di Mhm awal, mhm harus harmonis gitu ya. mhm. Nah, kemudian yang terakhir itu value system ya, atau sistem nilai dalam rumah tangga itu penting. Misalnya ya, kita membangun norma-norma yang disepakati bersama. Misal ya,
waktu mengaji jam berapa, waktu belajar jam berapa, itu perlu disepakati. Misal ya, setelah maghrib sampai isya, itu tidak ada televisi nyala, tidak ada HP nyala, itu perlu disepakati sebetulnya, itu. Perlu disepakati, kalau ini sudah dibuat sistem nilai, maka ini nanti semua anggota keluarga, itu nanti akan mematuhi sistem nilai ini. Dan dia akan menjadi habit ketika dia sudah dewasa, menjadi kebiasaan nanti. Gitu nih. Jadi pola yang teratur ya, Iya, pola yang kebaikan teratur. gitu ya. Bisa dimulai dari habit yang sederhana juga ya, misal, eee, jam berapa anak harus mandi gitu ya, Mhm jam mhm. berapa anak harus mandi, persiapan berangkat sekolah itu ya. Tidak dibiarkan semaunya anak gitu loh, tetapi Mhm. memang by program. Jadi ada programnya begitu ya. Atau anak jam berapa harus nyampe rumah Mhm mhm. gitu ya. Jam sekian ndak boleh keluar, udah harus masuk rumah. Iya sudah harus Karena masuk. memang kan beberapa remaja juga kan, Iya. dengan usia gangnya ya harus bersosialisasi gitu kan, Iya kadang kan seperti itu ya Bapak ya. iya Harus tegas dong berarti ya orang tua itu? iya tegas Mhm. tetapi tidak keras ya. Tidak keras ya? Iya karena, Mhm. eee, kekerasan itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Mhm mhm. Tapi, ketegasan itu lebih identik dengan kedisiplinan ya, Disiplin ya. Oh, mhm kedisiplinan mhm. ya. Saya melihat keluarga yang sukses itu adalah kebanyakan keluarga yang disiplin ya. Mmm. Saya melihat Mhm mhm mhm. biografi-biografi para tokoh ya, Mhm. itu kebanyakan memang punya orang tua yang disiplin. Disiplin ya. Ya Mhm disiplin, mhm. bahkan saya melihat, membaca biografi beberapa tokoh itu, orang tuanya itu sangat, disiplin menjaga ibadahnya ya, Mhm disiplin sekolahnya, mhm mhm. bahkan ada satu keluarga saya baca itu ya, itu, sangat disiplin misalnya olahraga ya, orang tua Mmm. sangat menjaga waktu olahraga anaknya misalnya, Mmm. itu penting Penting ya Bapak ya, karena penting, memang kan fisik harus sehat. fisik harus sehat. Karena kalau tidak sehat apapun nggak bisa maksimal, Betul betul, termasuk beribadah, kan seperti itu termasuk ya Bapak ya. beribadah ya. Artinya memang itu sebuah agenda yang rutin memang harus dilaksanakan dalam keluarga, Ya bahkan, olahraga itu. sama-sama orang mukmin ya, sama-sama orang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, itu Allah itu lebih mencintai yang lebih sehat, yang lebih Iya, kuat. yang lebih kuat, iya Ya, ya. al-mu'minul qawiyyu Mhm, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, mhm mhm. gitu. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya kita harus sehat, harus kuat Kuat, secara fisik. iya kuat dalam Mhm, keluarga mhm, ini juga ya, mhm mhm. ya kuat secara fisik, kuat, dalam keluarga juga, tuh. Jadi seperti itu para sahabat sehat. Jadi untuk menciptakan keluarga yang harmonis ya, yang penuh dengan kasih cinta, itu sudah diutarakan semua oleh narasumber kita Bapak Kakan Kemenak ini ya. Tetapi tidak memungkiri, fakta ya Bapak, banyak keluarga yang memiliki konflik. Sebenarnya apa sih penyebab konflik-konflik dalam keluarga itu seperti apa? Iya. Kenapa kalau ada harmonis milih yang konflik gitu? Gitu. Jadi begini Mhm. ya, konflik itu kan terjadi antara idealita dengan realita tidak sejalan. Itu Gap awalnya ya? gap, Mmm, terjadi gap antara mhm, idealita dengan realita. mhm mhm. Nah, terutama saat ini itu yang banyak masalah ekonomi ya. Itu Mmm, banyak masalah ekonomi atau yang lain juga masalah kultur antara 2 keluarga besar ya. mmm, Ini saya sering, menyampaikan kalau ada bimbingan perkawinan itu, bertemunya 2 keluarga. orang ini Mhm, berarti bertemunya 2 keluarga besar. mmm, Bertemunya 2 keluarga besar, berarti bertemunya 2 kultur yang berbeda. mmm, betul betul. Itu contoh sekarang ya, ada keluarga yang, misalnya ketika salaman harus muntuk-muntuk, tapi ada yang, biasa-biasa saja. Ini harus dipahami dengan baik Mmm, dan di mana kita hidup, kita perlu menyesuaikan dengan,
kultur setempat ya Mhm memang ya. mhm Nah ini, terjadi juga ya, menjadi faktor juga. Tetapi masalah ekonomi, ini saya kira, walaupun bukan menjadi satu-satunya masalah ya, keretakan, saya kira perlu mendapat perhatian memang dari kita ya, mhm agar ketahanan keluarga ini juga ditopang dengan ketahanan ekonomi. mhm. Tapi ketahanan ekonomi ini bukan bermakna harus Kaya kaya, ya. bukan ya. Mhm mhm mhm. Sekali lagi bukan. Mhm. Dia harus bisa realistis menyikapi hidup, Mhm 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 mhm. realistis menyikapi hidup itu. Artinya ya qanaah itu tadi ya, Iya, menerima menerima, yang dimiliki sehingga iya, tidak, apa ya, ingin itu loh lebih, punya tetanggaku lebih sehingga iya. heeh, seperti itu ya. Bahkan saya Mhm. ini kan ada pengangkatan CPNS kemarin ya, Mhm mhm. ada 41, Mhm P3K-nya ada 159 di mhm rumah ini. Kami dapat sebanyak itu ya. mhm. Saya sampaikan, bagi yang belum bisa beli motor, ya silakan jalan kaki, nggak usah Malah sehat. iya, betul, Itu malah sehat. syukur ya Bapak ya Syukur, tadi iya, ya, alhamdulillah bisa iya. jalannya Jadi yang mungkin yang masih baru-baru itu, mhm. memang sudah kuat nanti beli ontel, belilah sepeda ontel, jangan beli Mhm. sepeda motor, saya bilang begitu, Mhm sudah. mhm mhm mhm. Dan yang akan ngalem Anda siapa? Saya juga tidak akan ngalem, saya bilang begitu. Saya tidak akan memuji Anda, saya bilang Mhm begitu. Biasa saja bagi saya gitu. Nah, mhm. artinya apa? Saya ingin memberikan basic ya, bahwa kita perlu hidup realistis. Mmm, Karena dengan hidup realistis ini, menyikapi hidup ini di tengah gemerlap dunia saat ini, kita ini akan menjadi tenang ya, mhm. akan menjadi tenang dan akan selamat dari sifat iri hati. Nah itu yang susah Bapak, Betul sekali. Dan karena itu banyak yang tidak selamat dari sifat itu. iya. Padahal sebetulnya ada anu ya, ada maqalah ulama itu, kata ulama gitu ya, "Fa innan na'ma awasilatun ilaika bil qismah istajlabtaha amla." Anugerah Allah itu akan sampai ke kita sesuai dengan pembagiannya sudah. Ah, iya, betul betul. Tetapi itu kalau tidak disadari, ketika kita melihat ada orang yang lebih dari kita, nah muncullah ada Rasa iri, rasa dengki. iri dengki gitu loh. Mhm mhm. Dan itu sebetulnya, yang disebut dengan ra'su kulli khoti'atin ya. Jadi yang disebut apa ya, pangkal dari semua kerusakan. Karena dari situ nanti berpikir untuk menjatuhkan, Mmm, berpikir nanti untuk mencelakakan, berpikir untuk menghambat, berpikir untuk menyetop, dan lain sebagainya. Makanya itu pangkal dari seluruh kerusakan nanti, ada di hati ya Bapak ya? di hati. Artinya hatinya rusak itu. Betul, Kalau hatinya rusak. sudah hatinya rusak, untuk komandannya rusak, artinya seluruh tubuh Betul, akan terpengaruh. iya, karena memang secara teori ya, Mhm, hati yang, tidak baik ini nanti akan menggerakkan, eee, pikiran yang tidak baik. betul, Pikiran yang tidak baik akan memberikan sensor kepada seluruh anggota tubuh kita ini untuk berbuat untuk tidak baik, tidak baik. Mhm. itu. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kolbu kita ya, Bapak, Iya. ya. Jadi bagaimana peran Kemenak ini dalam, konflik keluarga ini, seperti apa? Jadi Mhm. kami, dalam menangani konflik keluarga itu sering mengajak, berpikir agar satu bisa menerima apa adanya pasangan kita, itu yang pertama. Kemudian, karena memang nggak pernah ideal ya, pasangan kita itu nggak pernah ideal gitu ya. Bagaimanapun ya, sesempurna apapun, Tidak bisa, sekaya apapun, iya ndak bisa memang ya, sebagus fisik apapun, ndak bisa tidak memang. bisa, mesti ada Karena kekurangan ya, misal Bapak, ya? ya, Mhm fisik ya, sekarang mhm bicara fisik dulu ya, mhm sebelum ke hati ya. mhm Fisik ya. Misalnya fisik sudah, bisa dikatakanlah hampir sempurna begitu ya. mhm, Kadang sifatnya yang tidak baik. mmm, Tapi kadang fisik biasa-biasa, sifatnya itu sangat bagus sekali. akhlaknya, Perhatian, mhm akhlaknya, penghormatannya pada pasangan ya, pada moro sepuh, pada orang tua ya, pada mertua. Nah, ini yang perlu kita, pahamkan itu memang.
Kemudian, tidak kalah pentingnya, sekarang itu kadang-kadang hobi itu bisa mengalahkan, cinta dalam keluarga. Mmm, Iya, saya, beberapa waktu yang lalu itu ada, ini ya, ada yang ingin bercerai begitu ya. mhm, Ya kita tidak sedang ngerumpi, tapi ini contoh mhm, yang tidak perlu tidak dicontoh gitu tidak ya. perlu dicontoh nggih. Ya, jadi ini ada, Mhm, suami istri mhm, yang mengajukan, rekomendasi untuk bercerai begitu ya. Nah kemudian, saya mhm, tanya masalahnya apa, masalahnya, nuwun sewu ini ya, si suami ini suka, suka mancing ya. tidak kenal waktu. Kalau berangkat katanya itu habis Isya, pulangnya subuh. Aduh, nah itu Itu contoh, setiap hari? setiap hari. Saya tanya, Mmm, "Dapat ikan berapa, Mas?" Ya, nggak tentu gitu loh. mancing di mana itu? Saya juga tidak tahu. Jangan-jangan mancingnya di lain? Lah, Nah dan kan ini kemudian malam Mbak ya Bapak, malam. iya, Nah, perlu kemudian dicurigai. saya akhirnya Mhm, kan sepele mhm sebetulnya mhm, kan. mhm, Menurut saya ya sudahlah, tidak usah malam-malam kalau begitu, gitu ya. Artinya mhm, secukupnya sajalah misalnya hobi ya kan mhm, tidak bisa dilarang namanya mhm, hobi juga kan tidak bisa mhm, dibendung ya. Kemudian mhm, tetap saja menginginkan untuk cerai. mmm, Maka kemudian diberi opsi sekaligus kalau mhm, memang seperti itu, mhm. pilih istri apa pilih pancing? Ternyata jawabannya milih pancing. Masya Allah. Kenapa bisa? Lah Saking itulah cintanya dengan hobi? itulah yang, menurut saya ini PR bagi kita semua ya. Mhm, Artinya pendekatan agama perlu, tetapi juga, pendekatan sosial juga perlu menurut saya. Di era seperti sekarang ya, di mmm, era seperti sekarang, saya kira perlu sekali itu. Kemudian yang berikutnya ini ya, eee, kembali lagi, keinginan yang tidak realistis itu banyak yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. mmm, Keinginan ya, keinginan mhm yang mhm tidak mhm realistis mhm itu. mhm. Karena begini, manusia itu memang sudah disetting, sudah didesain oleh Allah itu berbeda, tidak sama. Mulai dari intelektualitasnya, bentuk fisiknya, rezekinya, karirnya, bahkan itu Mhm, tidak sama, memang ya. Dan itu, sudah ditegaskan sendiri oleh Allah itu, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Sudah kami bagi ya, kehidupan di dunia ini ya, sudah kami bagi kata Allah itu. mhm, Kalau sudah Allah yang membagi, kita kan tidak bisa berbuat apa-apa. iya betul, karena sudah jatahnya masing-masing. Ah, Dan itu sekuat apapun kita mau merebutnya ya ndak bakalan. keyword-nya itu, Mhm, jatahnya masing-masing. mhm Tetapi, mhm kalau pasangan saling memahami ya, mhm. ya insyaallah, tidak akan terjadi konflik berkepanjangan ya. Artinya Tetap selesai-selesai gitu ya selesai, Bapak? tetapi yang Mhm perlu diingat mhm. gitu ya oleh kita ya, bahwa seharmonis apapun dalam rumah tangga, Mhm, pasti ada bumbu. percikan-percikan kecil dan itu bumbunya ya, Betul betul. itu bumbunya. Mhm 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 mhm. Maka bagaimana, eee, percikan kecil itu bisa menjadi bumbu bukan menjadi apa ini, bahan bakar, Iya, betul itu betul, bukan menjadi malah bahan jadi bakar itu. besar gitu ya Bapak ya, Iya, percikan itu. dan di era digital seperti sekarang, menurut saya juga perlu dipertimbangkan untuk curhat-curhat di media sosial. Itu Ya. para sahabat sehat. Iya, sahabat sehat ya. Saya kira Mhm, perlu dipertimbangkan mhm tuh, mhm apa mhm. sudah efektif Mmm, curhat-curhat di mhm media sosial ya, dibuat status misalnya ya, apa mhm. baik itu? Jadi lebih baik ini nulis di buku diari aja deh daripada Iya, karena memang jejak digital itu pasti ada ya, pasti bisa ada. terlacak gitu ya. Iya, Mending
Karena kita kadang memasang status tentang seseorang yang mungkin Iya, pas saat itu konflik dengan kita, tetapi iya, lain waktu jadi sohib kita, bisa aja kan, Mbak? bisa jadi, betul. Jadi nulis diary aja deh gitu. Iya, Tapi kalau selesai konflik, selesai udah kan tutup buku. iya, Nah, gitu. Makanya kalau misal ya iya, kita, menulis keadaan pasangan kita yang tidak cocok gitu ya, mhm, ini ada 2 kemungkinan ya, kalau ini dibuat status misalnya atau mmm, di-upload di-up di media sosial ya misalnya ya. Kemungkinan pertama, ini akan semakin parah, karena kemungkinan ada pertama. bumbu-bumbu orang lain yang ini ya, Iya, Bapak, ya? yang tidak tahu sebenarnya kan orang Mhm, lain itu. mhm mhm mhm. Sama halnya dengan kita, sebetulnya kita ini tidak tahu 100% permasalahan orang lain yang kita hanya tahu luarnya, Mmm, mhm mhm, gitu ya. mhm, Nah, kemungkinan yang kedua, itu memberikan solusi, tetapi ini kemungkinan kecil ya, mmm, kemungkinan kecil ya. Maka, eee, menurut saya kembali ke tuntunan agama ya, betul betul. dengan memperkuat, eee, religiosity dalam keluarga ya, itu insya Allah ketahanan keluarga akan kita rasakan ya, mulai dari jangan tinggalkan, pendidikan agama ya. Mungkin lewat pengajian, Mhm bisa mhm mhm lewat majelis taklim mhm ya. Kan lama-lama kembali hati kita kan disasar toh oleh mhm ustad-ustad, mhm oleh mhm para penceramah, mhm sudah mulai. Nah, kemudian yang berikutnya ngaji Quran ya. mhm, karena itu ya asyifa ya, Bapak, ya? Betul, Mhm, syifa itu. karena, saya sendiri ya, Bapak, ya, secara jujur ya kalau ketika membaca Al-Qur'an, ya hanya ketenangan yang didapat, Betul, seperti itu nggih, Bapak, nggih, betul. dan rasanya tuh badan tuh enteng. Enteng, iya, Enteng ya? betul. Tetapi ada beberapa orang kenapa susah ya? Nah, Maksudnya nggak mau itu melakukan, padahal itu, eee, imbasnya sangat luar biasa sekali betul, untuk tubuh juga, untuk pikiran juga. untuk pikiran juga Mhm itu, mhm mhm. iya. Nah, eee, melalui itu maka nanti insya Allah ya, ketenangan akan bisa kita dapatkan ya nanti itu, akan kita dapatkan nanti. Mhm mhm mhm. Nah yang pembiasaan-pembiasaan seperti itu di dalam rumah ya, sholat jamaah juga gitu Mhm. ya, dengan keluarga misalnya atau yang, ada masjid di situ ya, ke masjid gitu ya. Melalui itu nanti akan, tumbuh religiosity di dalam diri masing-masing keluarga itu. Mhm. Coba, kita lihat ya, banyak yang meninggalkan apa yang saya sampaikan tadi, itu yang dirasakan hanya ruwet, setiap hari merasakan sumpek dan lain sebagainya ya. Mhm. Nah, padahal, seperti yang disampaikan Bu Sofi tadi, sebetulnya kan, sudah sering dijelaskan ya, membaca Al-Quran itu Mhm membawa ketenangan gitu ya. mhm. Tetapi tidak Sakinah. semuanya ya, Mhm. tidak semuanya mau merasakan efek itu. Karena mungkin hatinya sakit, Bapak. Ah, kembali lagi ya, Kadang ya, kembali lagi itu itu. ya. Iya, Karena Al-Qur'an maunya kan nempelnya hatinya yang bersih aja ya. Iya enggak sih? iya memang memang seperti itu ya. Iya, maka, kita berharap melalui podcast Mhm ini bisa, mengetuk awareness ya, mhm diri kita, kemudian juga para keluarga, mhm baik, pasangan muda atau pasangan yang sudah lama ya, mhm untuk menumbuhkan cinta dalam keluarga mhm. demi keharmonisan keluarga ya. Keluarga, mhm Harmonis itu juga, mhm itu bukan sama ya, mhm mhm ini yang penting mhm untuk kita bahas juga. Harmoni itu sebetulnya itu, berbeda, tetapi itu masih apa ya, berbeda tetapi serasi, harmoni. harmoni. Kalau Maka harmonis harmonis itu juga sama, sama ya? sama. Jadi harmonis itu bukan kemudian plek persis banget sifat suami istri itu enggak.
Ya, tadi bisa mengurangi melengkapi Bisa kelebihan dan melengkapi, itu namanya kekurangan. harmonis itu. Mmm, Jadi sesuatu itu, seimbang ya, mhm sesuatu itu sesuai, ini namanya harmonis ya. mhm mhm Ya tidak harus, misalnya ya sesama orang kaya begitu ya, mhm orang berpangkat, enggak mhm kayak begitu. mhm Atau yang satunya sama-sama apa ini ya, sama-sama punya strata sosial mhm ya, mhm, di tengah-tengah pangkat, pangkatlah, mhm, enggak seperti itu nggak seperti maksudnya itu ya, harmonis mhm itu, gitu. Nah, tetapi harmonis ini ada kemauan, eee, ada kemauan yang sama untuk membentuk cinta dalam keluarga, dalam suasana yang berbeda. Demikian juga dalam konteks agama. mhm Jadi harmoni dalam keberagaman itu agamanya tidak harus sama di masyarakat itu. mhm, Tetapi harmoni kita rasakan itu kalau nanti ada toleransi ya ya di dalamnya gitu, mhm mhm, itu. Ya contoh gini ya, jadi ada saling menghargai gitu ya? saling menghargai. Contoh kecil begini ya, sebelum nikah itu yang kita lihat itu pokoknya yang manis-manis. Mmm, Tapi ketika nikah, contoh kecil, itu ternyata pasangan kita itu ngoroknya itu kayak truk mundur gitu. Lah ini bagaimana ini? Dan saya pernah mengalami itu tapi bukan dengan istri ya, heeh, itu tidur di hotel saya, mhm mhm dengan temen itu. mhm Yang kebetulan itu ngoroknya itu luar biasa besar. mhm Maka saya rembuk, mhm saya sampaikan, mhm "Mohon maaf," saya bilangnya Mas ya. mhm "Mohon maaf Mas, tadi malam saya agak terganggu mhm istirahat saya." mhm "Lah gimana Mas?" Sama-sama manggil Mas dengan mhm saya. Tapi ini nuhun sewu ya, ini kan lebih baik kita pecahkan daripada kita tahan," saya bilang begitu. mhm "Lah gimana?" "Nuhun sewu, tadi malam jenengan itu ngoroknya itu luar biasa sehingga saya susah memejamkan mata," saya bilang begitu. Maka akhirnya kita sepakat Bu, akhirnya mhm ketemu jalan keluarnya mhm, apa dengan tuh, Kak? adanya keterbukaan ya. Mhm Tadi kan harus ada keterbukaan tadi mhm ya, kejujuran mhm, ya, ada komunikasi, ada komunikasi. mhm Akhirnya sepakat, udah gini aja, nanti malam mhm jenengan istirahat duluan, mhm saya tak di luar dulu, setelah itu saya tidur belakangan. mhm. Akhirnya seperti itu jalan keluarnya. Iya ya, harus saling ini dong, Coba kalau saya empet saja, mhm, nggak ada solusi. nggak ada solusi. Adanya, gitu ya? Iya, Ini orang, berisik, ini ya, beris akhirnya malah penyakit hati. penyakit hati. Pernah dulu juga Heeh, ya, ini, satu contoh kecil mhm yang nanti akan kita, relate-kan ya, akan kita sesuaikan, kita tarik nanti ke dalam keluarga ya. mhm Contoh, dulu saya pernah, ini ya, tugas haji ya. mhm Itu karena ini konteks pemulangan haji kan mhm pas ya. Itu di satu kamar itu rame malam-malam, mhm kemudian ada yang laporan ke saya datangi. "Ada apa? Jam segini kok masih belum istirahat?" "Lah gimana Pak, ini, ibu ini itu sama-sama perempuan, mohon maaf ya, mhm bukan mhm menyinggung perempuan saya ya. mhm Eee, "Ini kalau saya tertidur, AC-nya itu dibesarin Pak, saya mhm kedinginan." mhm 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 "Leres Bu?" Cenah. "Nggih Pak, kula niku kan sumukan," katanya gitu. mhm Terus mhm yang satunya, dia, membela diri. "Enggih Pak, tapi kalau saya tertidur, AC-nya dimatikan oleh ibu ini." Jadi dia tuh bergantian Bu, matikan, nguripke, matikan, gitu. Karena masalah AC kan. mhm mhm Nah kemudian mhm saya dudukkan, bareng, pun ngeten mawon jalan keluarnya, yang tidak tahan AC siapa saja di kamar ini. mhm Itu jalan keluarnya mhm saya ya. "Iku lho Pak," karena mohon maaf ya, ada sebagian yang memang di rumah tidak biasa pakai AC iya kan. Dan betul, itu banyak kan mhm masyarakat mhm mhm kita, seperti itu. Ngeten mawon, yang tidak tahan, monggo panjenengan di bawah AC, kan ndak kena langsung, nggak mhm sentrong kan, mhm mhm di sini, saya bilang begitu. Terus kita toto Bu, tempat tidurnya, kita riset lagi lah gitu ya. mhm Nah kemudian ini untuk, apa ini namanya ya, besaran
Celciusnya itu, kita kita sesuaikan sekitar 20 sampai 25, Mmm, tidak dibuat 16 misalnya mhm ya. mhm Itu kan nyaman semuanya dan mhm. selesai, Selesai. itu. Mhm Jadi dalam keluarga juga saya kira, apa yang dirasakan tidak nyaman oleh pasangan, terhadap pasangannya itu sebaiknya terbuka saja, mhm. dibicarakan baik-baik. Dibicarakan baik-baik Cuma ya. persoalannya kalau ada pasangan yang mudah tersinggung. Nah itu dia, ada yang seperti itu loh, gitu, Iya, banyak, mhm. Terus gimana caranya? kadang kadang mau diajak bicara baik-baik tapi sudah tersinggung duluan, itu Sudah nadanya persoalan. tinggi, Nadanya tinggi itu, nggak pernah rendah nadanya. nggak pernah rendah itu. Iya, ada loh Bapak yang seperti itu. Ya kemungkinan ada ya dalam keluarga. Nah ini saya Mhm kira, kita ketuk diri kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing, karena memang kita ini dipertemukan dalam perbedaan, bukan dipertemukan dalam persamaan. Saya mhm. sering ya, justru sesuatu yang besar itu kadang lahir dari perbedaan, bukan kadang, sering. Mmm, Contoh ya, mhm. kelahiran anak itu kan karena berbeda antara bapak dan ibu. Iya, Ibu kombinasi. karena perempuan dan laki-laki. Iya, Kalau seandainya laki-laki ketemu laki-laki ndak lahir nggak anak, bisa. perempuan dengan perempuan ketemu ndak lahir anak. Mhm Maksudnya di sini. Jadi, perlu menjadi pemahaman bagi kita itu, perbedaan bukan menjadi penghalang untuk harmonis. mhm mhm. Justru perbedaan itu kesempatan kita untuk menjadi harmonis, Mmm, belajar harmonis ya mhm mhm. dalam kehidupan ini. Luar biasa sekali ya para sahabat sehat. Jadi perbedaan itu justru jangan jadi penghalang untuk tidak jadi harmonis kan. Tapi karena perbedaan itu harusnya menjadi sumbu ya Bapak ya untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Iya, Terus saya dengar-dengar ini Kemenak ini juga, ada apa ya, untuk ke madrasah. iya. Nah ini seperti apa ini Bapak? Kenapa Jadi madrasah ini? ya, Tidak hanya KUA atau masalah pernikahan dan lain sebagainya, tapi juga madrasah loh Bapak ini. iya. Seperti apa Jadi, ini? kalau saya ibaratkan itu, Mhm, KUA itu sudah gawang ya, karena gawang, goalnya di sana nanti orang akad nikah kan. nikah, mhm, Tapi edukasi bagaimana, kesiapan mental itu dimulai dari madrasah ya. Karena di mmm, madrasah itu kan diajari bagaimana akhlak pada orang tua ya, mmm, akhlak pada guru ya. mhm, Nah, itu semuanya diajarkan, sehingga ini, kerjasama yang baik antara madrasah dengan KUA itu, nanti setelah lulus dari madrasah, itu anak-anak sudah bisa memahami akhlak yang baik ya, mmm, atau yang disebut dengan akhlakul mahmudah ya. Nah, kemudian ketika, di madrasah itu juga, itu kan, diajarkan bagaimana fikih keluarga mhm, misalnya ya, fikih perempuan seperti haid ya, mhm, nifas, nikmat, kan diajarkan di madrasah itu. betul, Maka nanti ketika menjadi, keluarga, sudah masuk ke dalam keluarga, ini nanti hasilnya dapat dirasakan ya, mmm. seperti itu. Seperti itu. Jadi Iya, rangkaiannya ya saling berhubungan ya Bapak saling ya, berhubungan ya, dan, saling berhubungan. menuju satu arah, Iya, harmonis tadi keluarga ya. iya, Jadi, pesan untuk pasangan muda ini Bapak, seperti apa ini? pesan bagi pasangan muda ya. Heeh, Syukuri pasangan kalian, karena itu adalah, eee, pilihan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Tuhan. mmm, Yang terbaik menurut Tuhan, pastilah terbaik buat kita, mmm, tetapi yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. betul itu, luar biasa ya. Jadi, kadang kalanya kita berkeinginan, tapi Allah lah yang menentukan akhirnya ya Bapak ya? Iya, betul. Iya 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 iya. Terus apa hubungannya ini Bapak? Tadi, di awal ya mungkin sudah disampaikan, oleh Bapak ini, eee, keharmonisan keluarga ini sangat erat hubungannya dengan kemajuan sebuah bangsa. Iya, Iya gitu ya Bapak ya? betul. Jadi, Mhm seperti ini,
keluarga yang harmonis Mhm itu nanti akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, mhm atau, boleh dibalik tidak apa-apa ya. mhm Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah nanti akan menjadi keluarga yang harmonis, mhm begitu ya. Ndak masalah. Tetapi semuanya itu dimulai dari membangun cinta kan. mhm Nah, ketika nanti harmonis, maka nanti ini akan menjadi keluarga yang tahan atau menyebabkan ketahanan keluarga. mmm, Nah, ketahanan keluarga ini akan menjadi, eee, menimbulkan ketahanan masyarakat menjadi ketahanan bangsa atau sebuah negara. Ini maksudnya, ini kalau di negara itu, angka perceraiannya tinggi, ini rentan sekali ini. mmm, Rentannya itu nanti, sibuk dengan urusan perceraian, bukan sibuk berpikir bagaimana membangun sebuah bangsa yang baik, sebuah negara yang baik, mmm, gitu. Atau, begini ya, misal, ASN-nya misalnya ya, ASN-nya ini, disibukkan dengan urusan perceraian, mau cerai dan lain sebagainya, cerai pisah, ini kan tidak bisa melayani maksimal pada masyarakat. mmm, Maka ketahanan keluarga itu menjadi ketahanan nasional, itu. Dan ini, mmm, perlu kita, sadarkan diri kita masing-masing. mmm. Itu salah satu sumbangsih untuk negara ini adalah kita menyumbangkan keharmonisan keluarga, itu. Luar biasa. Di tangan ini ya, orang-orang yang hebat pasti, apa ya, Pak, ya, menghasilkan keluarga yang hebat pula ya, Bapak, ya. Insyaallah Artinya insyaallah insyaallah. bener-bener BCA ini, Bapak, ya. Bank sentral akhiratnya banyak ini. Amin amin. Mudah-mudahan ya. Nggih, Amin amin amin. gitu, Bapak, ya. Sebenarnya pengen sekali untuk tetap membahas masalah ini ya, Bapak, karena ini kalau dilanjutkan itu butuh beberapa episode lagi ya. Insyaallah di kesempatan yang lain nanti ya. Nggih, tapi waktu Oke. juga yang harus memisahkan Iya, Bapak, dan untuk mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini mungkin ada pesan-pesan khusus sedikit aja Bapak untuk para sahabat sehat semuanya terkait dengan keharmonisan keluarga. sahabat sehat Mhm yang budiman, keluarga yang harmonis adalah menjadi pondasi dari ketahanan masyarakat menjadi pondasi ketahanan sebuah bangsa. Mari kita menyumbang untuk bangsa ini melalui ketahanan keluarga kita masing-masing dan kita dipertemukan oleh Allah, oleh Tuhan dalam suasana yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda dengan pasangan kita, maka tetaplah kita berbeda tetapi harmonis dalam perbedaan. Sehingga kita bisa membangun cinta dalam keluarga. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali untuk closing statement-nya. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah Sama. berkenan sharing ilmu yang luar biasa ini. Semoga semakin banyak ya setelah ini terbentuk keluarga-keluarga harmonis yang lain sehingga Amin, menopang menjadi, eee, terhadap bangsa yang harmonis pula gitu. amin, ya. Sehingga kerusakan tidak di mana-mana ya Bapak, stop ya, cukup di keluarga aja, Iya. seperti itu. Baik, para sahabat sehat, demikian untuk closing statement dari narasumber kita, Bapak Kakan Kemenak kita ya, dari Kabupaten Demak ya, Bapak Dokter Taufikur Rahman, SAG, MSI, yang sudah berkenan hadir. Dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi dan juga narasumber kita yang luar biasa, Bapak Taufik. Taufikur Rahman juga undur diri, dan juga Mas Niam nih yang berada di luar layar juga undur diri. Sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.